Kehidupan Kerajaan Tarumanegara. 1. Kehidupan dari segi politik. Raja Purnawarman tampaknya adalah raja yang paling berpengaruh dan disegani oleh rakyat maupun musuhnya. Diperkirakan bahwa Purnawarman setidaknya telah berkuasa selama 22 tahun. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara ke masa kejayaannya. Selain itu, Purnawarman juga telah berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. 2. Kehidupan agama Tarumanegara. Agama yang dianut Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah agama Hindu Siwa, di mana kaum Brahmana memegang peranan penting dalam upacara. Tarumanegara didominasi oleh agama Hindu Siwa. Berdasarkan berita atau jurnal Fahin, di Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni Hindu, Buddha, dan agama nenek moyang atau animisme. Adanya perbedaan agama ini menunjukkan bahwa sikap toleransi telah dijunjung tinggi di Tarumanegara. 3. Kehidupan ekonomi Tarumanegara. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Ia bahkan membangun sebuah kanal atau parit untuk kepentingan perekonomian rakyatnya yang menyangkut irigasi, pelayaran atau perdagangan, dan menghindari bahaya banjir. Peninggalan artefaknya juga menunjukkan ciri atau aspek kepercayaan megalitik yang telah berkembang dengan masyarakat yang cenderung memiliki mata pencaharian dengan cara bercocok tanam. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ketika di bawah pimpinan Raja Purnawarman. Pada masa kepemerintahan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Purnawarman juga menyusun undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, strategi dan siasat perang, serta pustaka-pustaka lainnya. Silsilah Kerajaan Tarumanegara. Berikut ini adalah urutan silsilah keluarga raja-raja yang pernah memegang tahta Tarumanegara. 1. Jaya Singawarman, 358 sampai 382 Masehi, merupakan pendiri Tarumanegara. Ia adalah seorang maharesi dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Gupta. 2. Dharmayawarman, 382 sampai 395 Masehi. 3. Purnawarman, 395 sampai 434 Masehi. Raja Purnawarman adalah raja yang membawa Tarumanegara kepada masa keemasannya. Ia membangun ibu kota baru pada tahun 397 yang letaknya lebih dekat ke pantai dan diberi nama Sundapura. Nama Sunda mulai digunakan pada masa ini sebagai sebutan yang lebih singkat dari ibu kota kerajaan. Pada masa kepemimpinan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Raja Tapura di daerah Telulada, Pandeglang hingga ke Purwalingga, yang kemungkinan besar sekarang adalah Purbalingga, Jawa Tengah. 4. Wisnuwarman, 434 sampai 455 Masehi. 5. Indrawarman, 455 sampai 515 Masehi. 6. Candrawarman, 515 sampai 535 Masehi. 7. Suryawarman, 535 sampai 561 Masehi. 8. Kertawarman, 561 sampai 628 Masehi. 9. Sudawarman, 628 sampai 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman, 639 sampai 640 Masehi. 11. Nagajayawarman, 640 sampai 666 Masehi. 12. Linggawarman, 666 sampai 669 Masehi. Linggawarman memiliki 2 putri, yaitu Manasih dan Sobakancana. Putri bungsunya Sobakancana menjadi istri Dapuntahiang, pendiri kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, putri sulungnya Manasih menjadi istri Tarusbawa yang kemudian menggantikan Linggawarman pada tahun 669. 13. Tarusbawa, 669 sampai 723 Masehi. Tarusbawa adalah menantu Linggawarman yang menikah dengan Manasih. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Tarumanegara kemudian diganti menjadi kerajaan Sunda pada tahun 670. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Melalui sumber berita Cina dari dinasti Tang disebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Tarumanegara tidak pernah lagi mengirimkan utusannya ke sana. Kemungkinan besar alasannya adalah karena Tarumanegara telah runtuh atau dalam tahap transisi menjadi kerajaan Sunda. Ditemukan pula dalam prasasti Kota Kapur peninggalan Sriwijaya bahwa mereka telah menundukkan bumi Jawa yang sebelumnya tidak mau tunduk. Kala itu di Pulau Jawa tidak ada kerajaan lain selain Tarumanegara.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa maksud dari bumi Jawa tersebut adalah kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Jawa yang masih sulit diketahui keberadaannya. Selain itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa sekitar abad ke-7 Masehi sejarah Jawa menjadi kabur atau sulit untuk dicari. Baru pada tahun 732 Masehi atau abad ke-8 muncul prasasti dari Raja Sanjaya yang dikenal dengan Prasasti Canggal 732 Masehi, ditemukan di kaki Gunung Wukir, Kedu Selatan, Jawa Tengah. Setelah hilangnya kerajaan Tarumanegara, konon Jawa Barat berada di bawah pengaruh Sriwijaya meskipun tidak secara total. Kemudian lahirlah kerajaan Sunda di bawah pimpinan Tarus Bawah. Hanya saja sumber prasasti menyebutkan bahwa nama Sunda sebetulnya sudah disebutkan sebelumnya oleh Purnawarman, yaitu Sundapura, ibu kota Tarumanegara. Ini juga menjadi indikasi bahwa Tarumanegara hanya berubah menjadi Sunda. Pada akhirnya, penyebab keruntuhan kerajaan ini belum dapat dipastikan. Besar kemungkinan pula bahwa kerajaan ini tidak runtuh, namun hanya berubah menjadi kerajaan Sunda. Terdapat dua kemungkinan lain juga pada dua sumber berbeda, yakni 1. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. 2. Kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi dengan dinikahinya Putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya, sehingga Tarumanegara bergabung dengan Sriwijaya dan berubah menjadi kerajaan Sunda. Peninggalan-peninggalan kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciareten. 2. Prasasti Jambu atau Koleangka. 3. Prasasti Pasir Awi. 4. Prasasti Kebun Kopi. 5. Prasasti Muara Cianten. 6. Prasasti Tugu. 7. Prasasti Lebak atau Cidang Hiang. 8. Situs pasir angin yang terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Cibangbulang.